Ultrachem berdiri sejak tahun 2000 dan berlokasi di kawasan industri modern Cikande. Pabrik yang mempunyai luas sebesar 9.600 meter persegi ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan adalah waterproofing, grouting, flooring, concrete repair, bonding agent, liquid curing compound, finish mortar, dan thermocouple application. Ultrachem telah mendapat sertifikasi ISO 9001-2015 dan telah bekerjasama dengan lebih dari 60 aplikator dan kontraktor besar serta masuk ke lebih dari 800 proyek swasta dan BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di produk presentasi dari Ultrachem. Hari ini kita akan membahas satu produk waterproofing untuk area basement, yang mana ini adalah teknologi baru dari kami Ultrachem yang lebih efektif daripada membran-membran yang lainnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kami di sini. Semoga 1 jam ke depan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu perusahaan kami ini seperti apa, lokasinya di mana, pabriknya seperti apa, kita saksikan bersama. Ultrachem berdiri sejak tahun 2000 dan berlokasi di kawasan industri modern Cikande.
Pabrik yang mempunyai luas sebesar 9.600 meter persegi ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan adalah waterproofing, grouting, flooring, concrete repair, bonding agent, liquid curing compound, finish mortar, dan thermocouple application. Ultrachem telah mendapat sertifikasi ISO 9001-2015 dan telah bekerjasama dengan lebih dari 60 aplikator dan kontraktor besar serta masuk ke lebih dari 800 proyek swasta dan BUMN. Iya, itulah profil perusahaan kami dari Ultrachem. Kami berlokasi, kantor pusat ada di LA Idrus, Harmoni, Jakarta Pusat. Untuk pabrik kami berada di kawasan modern Cikande. Kami berdiri dari tahun 2000 dengan nama PT adalah PT Miranila Abadi. Brand kami bernama Ultrachem, adalah perusahaan chemical construction lokal yang memproduksi dan memasarkan berbagai proyek mulai dari gedung-gedung bertingkat, infrastruktur perumahan, hotel, apartemen, dan lain sebagainya. Dengan visi kami adalah membuat, mendistribusikan, menjual, dan memperdagangkan produk berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan misi kami, perusahaan lokal waterproofing yang siap bersaing untuk menjadi yang terdepan dalam produksi dan perdistribusian solusi kimia konstruksi. Oke. Inilah jenis-jenis produk yang ada di Ultrachem yang kami produksi dan distribusikan kepada konsumen-konsumen kami
Yang pertama adalah waterproofing. Ini adalah produk utama kami, waterproofing. Yang kedua ada grouting untuk mengisi celah, flooring seperti hardener dan juga epoxy, curing compound, bonding agent, concrete repair dan juga mortar finish. Itu adalah produk yang kami produksi sendiri secara massal di pabrik kami. Dan ada satu pekerjaan yang kami lakukan secara langsung karena belum ada aplikasi atau aplikator yang bisa melakukannya, yaitu pembacaan suhu beton pada area mesh foundation atau rough foundation, yaitu aplikasi thermocouple. Apa yang menjadi keunggulan kami dari Ultracem? Kami adalah produk lokal, 100% lokal. Yang kedua, berkualitas tinggi, harga tentu bersaing karena semua diproduksi di Indonesia dengan mayoritas bahan baku ada di Indonesia. Kami juga memiliki tim untuk melakukan pengawasan atau supervisi di lapangan. Jadi sekalipun kami hanya melakukan pendistribusian material saja, tetap kami akan melakukan pengawasan terhadap pengaplikasian produk kami di proyek-proyek Anda. Pengiriman tepat waktu karena kami berada di titik-titik utama ibu kota dari seluruh Indonesia. Artinya kita punya ketersediaan produk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan proyek-proyek Anda. Dan itulah kelebihan atau keunggulan dari kami, yaitu Ultracem. Sertifikasi yang kami miliki selain ISO 9001-2015, yaitu adalah quality management. Yang kedua, kita juga sudah ada green label dari Singapura untuk produk-produk tertentu, dan juga green directory. Dan beberapa produk sudah kami sertifikasikan, kita daftarkan di dalam produk sertifikasi TKDN di Indonesia, yang mana proyek-proyek pemerintahan lebih memprioritaskan adanya sertifikasi sertifikasi TKDN ini. Berikut adalah lampiran-lampiran beberapa produk yang sudah kami sertifikasi di TKDN. Dan ini adalah proyek-proyek kami yang tersebar di seluruh Indonesia, yang saat ini sudah berjalan dari tahun 2000 sampai dengan 2021 dan sampai dengan saat ini. Inilah lokasi kami dan sedikit gambaran area pabrik kami. Yang lokasinya ada di Alaidrus, kantor pusat kami. Untuk pabrikasinya ada di Modern Cikande. Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi atau melihat situs website kami, Instagram kami, dan juga YouTube channel kami. Baik, seperti pada tema yang akan kami bahas pada sore hari ini, kami akan membahas satu material produk khusus waterproofing area membran dengan material membran yang mana diaplikasikannya justru sebelum beton basement dilakukan pengecoran atau dibuat menjadi satu bangunan. Apa itu produknya? Produknya Bapak dan Ibu bisa lihat sekalian, ada di depan saya. Ini adalah contoh materialnya yang bernama Ultracem UMH 120. Dia itu adalah pre-applied HDPE atau high density polyethylene fully bonded membran dengan finishing yaitu pasir atau sand. Membran ini terkemas dalam satu roll. Satu rollnya itu sepanjang 25 meter dengan lebar 1 meter persegi. Sehingga satu roll itu 25 meter persegi. Terdiri dari bahan tahan anti komposit multi lapisan untuk menahan air. Yang mana lapisan itu terdiri dari material utama paling utamanya adalah HDPE tadi, high density polyethylene. Lapisan polimer berperekat dan lapisan yang partikulat. Dipasang pada lapisan beton untuk kedap air.
sistemnya dia akan membungkus beton. Kita bisa lihat seperti di market. Jadi ini adalah lantai dasar dari beton yang akan kita lakukan pengecoran basement. Kita aplikasikan dahulu membran UMH 120 ini, baru melakukan pengecoran ke atas. Dan kalau kita lihat dari samping, dinding pengecoran ini yang nanti akan menahan tanah. Saya putar kembali dari sisi belakang. Di dinding ini ada lapisan dari membran yang menahan air tersebut. Jadi kalau kita lihat, di luarnya pasir, di baliknya ini putih seperti ini. Dan lapisan inilah yang akan menahan air. Sedangkan lapisan pasir ini yang akan menempel terhadap beton yang akan dicor seperti ini. Kita bisa saksikan ini pengetesan yang kami lakukan di laboratorium independen kami untuk menguji elongasi atau seberapa panjang persentasenya dia bisa ditarik, atau bahasa umumnya melarnya seberapa banyak sih, dan juga nanti putusnya di titik berapa dan itu menjadi kuat tariknya. Bisa dibantu untuk play? Jadi ini adalah mesin pengetesan khusus untuk melakukan uji kuat tarik dan juga elongasi. Jadi material ini dibentuk menjadi ukuran tertentu sesuai dengan ASTM atau standar uji internasional, yang mana dilakukan penarikan semaksimalnya dengan tekanan tertentu akan menghasilkan sebaran atau perpanjangan yang kalau kita sebut adalah elongasi. Ini sudah sangat panjang, tinggal kita lihat putusnya di poin berapa, itulah yang menjadi kuat tariknya. Ya, ini sudah putus dan hasilnya akan muncul di laboratorium seperti ini. Dan secara resmi akan ada di dalam sertifikasi yang kami berikan kepada Bapak Ibu di proyek di lapangan. Ya. Kalau tadi elongasi dan kuat tarik, kita bisa lihat dulu. Di sini ada lapisan yang abu-abu, yang mana lapisan abu-abu ini adalah lem atau perekat. Yang ini akan direkatkan pada sambungan. Karena tadi lebarnya hanya 1 meter, tentunya pasti akan adanya temuan atau sambungan yang dia ditempel. Nah, sekarang kita tes seberapa kuat daya lekat dari lem yang ada di dalam produk ini. Bisa dibantu? Jadi ini sambungan dan ditarik. Ini lemnya. Ini yang muncul adalah daya lekatnya. Oke. Mungkin tidak akan terlihat secara detail di dalam PC ini, sertifikasinya ada. Yang terakhir, uji yang kita lakukan adalah dalam satu lembaran, kalau misalnya beton itu ada kuat tekan, kalau lembaran tidak mungkin kita tekan, jatuhnya adalah kuat tusuk. Maka kita akan lakukan uji kuat tusuknya. Memang bukan benda tajam, karena kalau dengan benda tajam apapun pasti akan terbelah atau tertusuk. Jadi ini bentuknya dia dibentuk dalam satu ukuran tertentu menjadi persegi, dipasang di alat ini lalu ditekan. Oke, untuk hasil pengujian semua sudah tertera di dalam technical data sheet yang sudah dibagikan oleh tim kami kepada Bapak dan Ibu.
Apabila Bapak dan Ibu ada yang belum mendapatkannya boleh minta kepada kami, nanti akan kami bantu sebarkan. Boleh tim dari Ultracem bisa dibantu untuk sebarkan juga sampel kecilnya. Oke, baik. Ini ada gambaran juga selain maket ini yang ini sebetulnya maketnya ada di depan. Kami nggak bisa bawa karena sudah dipantang di sana, tapi kita fotokan ini. Jadi ini adalah satu area basement atau pile cap yang kita aplikasikan dulu, baru ini pengecoran di atasnya. Memang tidak akan serapi di lapangan, tapi ini bisa dimaksimalkan di lapangan untuk lebih rapat. Jadi tidak ada celah. Sistemnya adalah si basement itu akan dibungkus oleh material ini. Sebagai gambaran misalkan begini. Kalau kita olahraga, handphone suka ada yang ditaruh di sini, atau misalkan kita sedang main air, suka ada alat khusus plastik di sini. Nah, fungsinya membran ini adalah sebagai plastik itu. Air tekanan jadi tidak ada yang masuk ke dalam. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Sedikit agak lebih teknis persiapan atau pengaplikasian di lapangan. Bagaimana caranya sebagai gambaran. Teman-teman Ultra boleh dibantu dibagikan sampelnya biar dapat bisa pegang bentuk materialnya seperti apa. Dan untuk technical data yang belum dapat Bapak dan Ibu boleh diserahkan kepada Bapak Ibu yang belum mendapatkan. Baik, sambil berjalan saya akan lanjutkan persiapan areanya. Enggak jauh-jauh, sama seperti kita mau masang stiker, areanya itu harus bersih dahulu dari debu-debu yang tebal. Kalau masih debu-debu tipis masih it's okay, itu enggak masalah. Sisa mortar atau apapun termasuk oli juga dihilangkan, jadi harus bersih. Berikutnya pada area sudutan. Area sudut supaya bentuknya bisa mengikuti, alangkah baiknya dibentuk sebuah cemperan atau jadi tidak membentuk 45 derajat, tapi derajatnya dibikin sedikit sehingga lebih landai. Dan pada sudut-sudut tertentu namanya lembaran dengan tebal 1 mili, 1,2 mili ini perlu adanya perlakuan khusus di sudut-sudut, baik sudut keluar maupun sudut dalam. Kira-kira seperti ini bentukannya. Dan pada area sambungan antara beton yang akan dicor dengan lantai dasar atau tanah, itu ada pile cap. Pile capnya setidaknya sudah ada sedikitnya decking atau apa namanya, kalau bahasa orang lapangan itu biasanya sepatuan, kurang lebih 10 cm. Untuk apa? Untuk nanti ada treatment khusus di area pertemuan tersebut. Karena kalau rata, memang juga ada treatment yang khusus, tapi alangkah lebih maksimal jika seperti ini, ada deckingnya terlebih dahulu. Tentunya air menjadi masalah, karena kalau airnya tidak kita kosongkan terlebih dahulu, ini akan terjebak, dia tidak akan bisa keluar kemana-mana. Sehingga ketika akan pengaplikasian, alangkah baiknya itu area dikosongkan terlebih dahulu. Kita masuk, kalau tadi persiapan area, sekarang kita masuk pada pengaplikasian. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu area horizontal atau area datar. Dia digelar saja, tidak perlu ditempel, tidak perlu dibakar, sama seperti menggelar sejadah atau karpet. Cukup digelar begitu saja, karena kenapa? Dia akan menempelnya pada lapisan setelahnya. Pada saat beton basah masuk di atas area. Dan dia akan menempel di sana. Pada setiap pertemuan akan bertemu seperti ini. Dan jika ada beberapa area-area tertentu yang misalkan ternyata putusnya di ujung seperti ini, itu nanti nempelnya bagaimana pertemuannya dengan yang berikutnya. Akan ada double tip tersendiri, jadi bukan double tip yang pada umumnya, double tip khusus yang memang akan ditaruh di atas pasir ini dan bertemu dengan lapisan membran berikutnya.
Iya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, ada hal poin kecil tapi ini sangat penting, yang mana kalau misalnya kita sama pertemuan itu kadang-kadang kalau sudah nyiku seperti ini, kita biarkan saja. Kami mensarankan untuk sudut-sudut itu kita potong. Potong sedikit, gitu ya, potong sedikit. Jadi kalau misalnya ada pergerakan di atasnya, tidak kayak apa ya, nggak kecongkel-congkel. Jadi akan lebih sulit di situ congkelannya. Untuk meratakan tadi lemnya, mungkin kalau kita secara umum ya, kalau kita memasang stiker itu kan suka ada kayak penggaris khusus. Kalau ini bentukannya roll, karena ini harus panjang. Nah tadi bicara yang sudutan, setelah kita buat treatment khusus di area sudut luar maupun sudut dalam, di area inilah double tipnya. Double tipnya kita pasang, tapi sekali lagi itu bukan double tip biasa, itu memang sudah satu paket dengan ini, double tip khusus. Dia ditempel di atasnya, lalu kita sambungkan ke atas. Nanti dari bawah, dari atasnya, setelah dia turun, ujungnya kita sobek dan kita lanjutkan seperti ini. Jadi dibuat overlap, kurang lebih 5-10 cm overlapnya untuk pegangan atau gigitan antara sambungan bawah dengan sambungan atas. Lalu di atasnya juga sama dibelah dan dianyam atau dilipat. Jadi kurang lebih aplikator di lapangan, pengaplikasiannya ini ahli untuk melipat, tapi tekniknya nggak jauh beda sama seperti masang stiker pada umumnya. Dan jika pertemuan sudut seperti ini, mudah saja tinggal dipotong dan dilipat. Karena tadi ini tidak ada lemnya, bagaimana dengan untuk area dinding? Area dinding kita pasang, karena kalau nggak ada lemnya jatuh. Ditempelnya pakai apa? Kita akan paku setiap 20 cm, tapi tidak usah khawatir, kan paku jadi ada lubang, nanti air jadi masuk. Tidak perlu khawatir karena nanti pada saat pertemuan paku ini akan ditutupi oleh overlapnya. Jadi ini paku mungkin ambil 2-3 cm dari setepi, tapi overlapnya kita tutup 10 cm ke sana. Jadi akan lebih aman. Nah ini tadi pada area pile. Saya ambil contoh yang paling ekstrim di lapangan. Ini posisi pilenya berantakan, tidak standar. Apa yang kita lakukan? Pada ujungnya kita ada namanya seal khusus untuk pertemuan dari lapisan membran kepada pile cap tersebut. Dan disarankan setelah pertemuan tadi ketemu, kita tutup atau kita grouting dengan material Ultrachamp Growth CB, mutu di atas 300, dan atasnya kita lapiskan namanya Ultrachamp Kristalin. Kristalin itu sistemnya, teknologinya itu kalau dia kena air, dia akan menutup celah. Jadi dia akan kalau kayak sel atau kayak virus, ya dia jadi malah mengembang. Semakin dia ketemu dengan celah, dia akan semakin nutup. Tapi dengan catatan, celahannya itu tidak lebih dari 5 mili. Berikutnya, pada area pembesiannya, untuk mencegah air masuknya, kita gunakan water stop. Jadi nanti dia akan mengembang. Seperti itu. Pada area pipa, ini masih dalam seni lipat melipat, kurang lebih seperti ini bentuknya. Kita buat seperti gurita, kalau bahasa umumnya itu seperti gurita. Jadi kita bisa lakukan aplikasi seperti ini. Bapak Ibu nggak usah khawatir, memang material ini bukan untuk dipasang oleh manual atau Bapak Ibu secara langsung. Kami ada timnya khusus
yang memang mereka sudah kami training dan bisa mengaplikasikan secara maksimal sesuai dengan standarnya. Kita lihat saja langsung hasil akhirnya ketika di lapangan seperti apa bentukannya. Ini ada beribu-ribu file cap di lapangan dan kita aplikasikan di atasnya untuk menjaga ini. Karena file cap ini yang akan menjadi pegangan untuk material di atasnya. Ini untuk area-area di bawah yang tadi ada sudut-sudutan dan juga seperti ini. Nah, ini untuk area dinding yang dari luar. Kurang lebih di lapangan akan seperti ini bentukannya. Mungkin teman-teman dari Ultra Champ bisa dibantu untuk dibagikan juga, ada beberapa souvenir untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Silakan. Ini secara umum. Apa sih yang menjadi catatan? Nah, ini mungkin ini yang menjadi catatan di lapangan. Yang namanya membran tadi, kalau ditekan bisa, tapi kalau ditusuk, apapun bentukannya, kalau sudah ditusuk pasti akan tembus. Jadi hindari dengan benda tajam. Yang kedua, membuat lubang. Jadi setelah diaplikasi seperti ini, tiba-tiba lupa ditambahin di sini kayaknya harus ada pembuangan air. Kita koring di situ, itu harus ada treatment tertentu. Yang ketiga, karena ini diaplikasikannya seperti tadi, areanya, ini kan belum ada pembesiannya, belum ada pembesian untuk membuat pondasinya. Disarankan untuk sudah ready untuk pembesiannya, jadi tidak terlalu banyak instalasi atau ngelas-ngelas di atasnya. Karena kalau kena percikan api, otomatis lama-lama akan bolong juga, gitu. Ya, selebihnya ini adalah catatan-catatan ketika untuk aplikasi di lapangan saja. Yang kedua, kami memiliki produk yang spesifikasi, kalau tadi spesifikasi di area struktur. Produk yang kedua adalah spesifikasi untuk area lantai, arsitektural. Teman-teman boleh dibantu dibagikan juga untuk sampel yang epoksi. Kita akan berbicara tentang floor epoxy, yang mana ini biasa dipakai di rumah sakit, laboratorium, kitchen, penyimpanan area dingin, chiller, parkiran es masih belum kayaknya. Tapi kalau untuk di Aeon ada beberapa sepertinya sudah. Ya, bahan pelapis untuk area parkiran. Ini ada contoh area parkir yang kita aplikasikan epoksi berwarna hijau dan liningnya berwarna kuning. Memiliki kuat tekan mencapai 43 megapascal dengan daya lekat 2,4 Newton per milimeter persegi. Umumnya digunakan sebagai pelapis ruangan-ruangan tertentu. Oke, untuk pengaplikasiannya saya tidak akan terlalu banyak detail karena Bapak Ibu agar melihatnya secara in general hasil akhirnya seperti apa. Jadi proses pembersihan itu menjadi proses yang paling utama. Kurang lebih boleh dibantu, ini sebuah video. Ya, ini dari pembersihan. Terus kita aplikasikan lapisan pertama, primernya. Ini untuk beberapa area tertentu lagi saya tampilkan pembersihannya menggunakan alat khusus. Jadi bukan hanya sapu pel biasa, dan diaplikasikannya dengan cara disebar. Lalu penyebarannya, perataannya itu menggunakan raskap. Ini hasil jadinya. Baik, kita lebih detail lagi
ada di area gudang penyimpanan di pabrik-pabrik. Ini biasanya paling sering menggunakan warna hijau dan juga lining-lining kuning atau merah dan lain-lainnya. Ini kita aplikasikan seperti ini. Ini contoh untuk area parkir, parkiran rumah sakit, mall, apartemen, hotel dan sebagainya. Dan area untuk area tertentu di area basement dengan anti statik. Catatannya ini hanya catatan untuk aplikasi atau aplikator di lapangan sehingga Bapak Ibu tahu bahwa mengaplikasikan epoxy itu butuh catatan tertentu, tidak mudah sehingga membutuhkan aplikator yang tepat. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ke depan. Sebagai perkenalan, kita tadi sudah kenal dengan produknya, perusahaannya, sudah kenal dengan dua barangnya, barang utama. Dan inilah tim representatif kami. Ada saya sendiri dengan Imam, yang kedua dengan Arif, yang ketiga ada Pak Adi. Bapak Ibu silakan bisa catat nomor-nomor kami sehingga apabila ada banyak pertanyaan, terutama yang teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang live di YouTube channel, boleh mencatat nomor kami dan menanyakan detail dari produk-produk kami ya. Kami petik ada satu quotes yang baik dari Stanley Arnold. Setiap problem pasti punya penyelesaiannya. Bocoran di area rumah Bapak, apartemen, hotel, rumah sakit, gedung-gedung lainnya, jika punya kendala, pasti ada solusinya. Solusi produk ada di kami yaitu Ultrachem sebagai construction chemicals untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebih inilah produk presentasi kami. Silakan kami buka pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin ada pertanyaan seputar HDPE membran. Baik, selamat datang Bapak. Bisa dibantu oleh teman-teman? Ya. Oke Pak, nggak masalah. Saya bisa bantu Bapak untuk menjelaskan kembali mana area yang Bapak kurang paham. Saya akan munculkan produknya. Betul Pak. Saya munculkan video, bukan video, foto hasil aplikasi di lapangan. Sehingga Bapak punya gambaran lebih enak, lebih mudah untuk melihat di lapangan. Boleh Pak, perkenalan saya dengan Imam dari Ultrachem, Bapak dari? Oh iya, baik. Tes. Halo, tes. Oh, baik, siap. Ya, saya Yohanes Pak dari MDS Kontraktor. MDS Kontraktor, siap. Pak Yohanes, bisa dibantu Pak? Jadi kami waterproofing dan ini adalah material yang kita aplikasikan untuk area basement. Dan ini diaplikasikannya bukan dicampur. Kalau dulu misalnya integral water stop untuk area basement, integral water stop atasnya hardener. Ya, kalau ini materialnya adalah material yang kita aplikasikan ketika area lantai kerja sudah siap, belum ada pengecoran, masih ada pelkap-pelkapnya. Seperti ini kita aplikasikan dulu Pak. Dan ini bukan ditempel, ini digelar seperti karpet pada umumnya. Lalu dia nempelnya kemana? Dia nempelnya adalah nempel ke area betonnya, yang mutu tingginya Pak, nempelnya, gitu. Ini materialnya. Karet gitu ya? Dia lembaran. Dia HDPE, high density polyethylene. Polyethylene itu plastik. Gitu Pak ya.
Nah, saya akan putar juga. Nah, kurang lebih gini Pak. Kalau sudah terpasang, nanti area dinding Bapak akan terpasangnya seperti ini. Ini area tanahnya. Gitu. Nah, ini hasil jadinya di lapangan Pak, boleh bisa dilihat nih. Ini area dindingnya yang sudah terpasang, yang warna putih. Dinding basement Pak, gitu. Jadi putih semua sebetulnya. Tapi dia nempelnya kemana? Nempelnya ke betonnya. Oh, Gitu. jadi itu kan digali dulu, terus dicor dulu dindingnya Pak ya? Iya, digali. Ketika sudah siap, kita pasang dulu malah. Kalau biasanya, kalau dulu Pak ya. Iya. Kalau dulu setelah cor, baru kita pasang membran bakar. Yang bawah lantainya pakai integral. Gitu. Yang dinding sampingnya pakai integral dan juga membran. Kendalanya adalah itu kan dibakar Pak ya. Nah itu agak repot dan ini metode baru improvement kami untuk metode di lapangan sehingga diaplikasikannya dia nempelnya justru malah dengan beton yang baru. Gitu. Saya munculkan kembali hasil kuat tariknya. Sebentar. Ini pengetesan diuji independen ya Pak, gitu ya. Minta dibantu boleh? Mungkin Bapak sudah tahu untuk elongasi dan kuat tariknya. Ini dibentuk dalam satu sampel, kita tarik. Elongasinya ini perpanjangannya bisa sampai 630%. 630%. Jadi kalau kita tarik-tarik nggak ada masalah Pak, gitu ya. Dia masih tarik dan sudah mulai putus. Nanti dapat kuat tariknya seperti apa. Yang kedua ini daya lekatannya, karena ini sambungannya Pak, ini sambungannya ini ntar akan ditempel di atasnya. Ada overlap berapa? Ada overlap, ini kurang lebih 10 cm, ini 10 cm, iya. Tapi nggak usah khawatir, nanti kalau misalnya tiba-tiba pertemuannya di sebelah sini Pak, nggak usah khawatir, kita ada double tipnya khusus, jadi nanti dia akan ditempel di sini, yang keduanya nanti ditempel di atasnya. Ini gitu. Ini apa ini Pak, bagian bawah ini? Apa tuh? Ini pasirnya Pak, ini pasir. Jadi dia tuh kalau tadi diaplikasikan tuh ukurannya berapa sorry Pak? Ini satu roll ini ukurannya adalah 25 meter persegi. Dengan lebarnya 1 meter, panjangnya 25 meter. Ini semeter nih ya? Ini 1 meter, betul. Tinggal nanti panjangnya satu roll tuh 25 nih ya? Betul Pak. Gitu, nanti pasti akan ketemunya nggak selalu di sambungan. Pasti ketemunya ada di sini, ada di ujung gitu Pak. Ini apa ini? Sorry tadi Pak. Apanya? Ini bagian kasar-kasarnya? Ini bagian kasarnya pasir. Oh, ada elemen pasirnya atau? Ada elemen pasirnya. Artinya kalau kita lihat ini, memang pasirnya hanya sedikit di atas Pak. Karena pasir ini yang berfungsi untuk menempel dengan beton. Oke, jadi nanti yang terlihat itu yang ini sisi lainnya itu. Betul, nanti yang akan terlihat sebelum pengecoran adalah seperti ini. Tapi setelah pengecoran adalah seperti ini. Ini yang kasarnya nempel dengan beton. Betul. Kurang lebih saya akan tunjuk. Jadi ini adalah lantai kerja, ini ada membrannya, lalu ini pengecorannya. Jadi kalau sebelum pengecoran kita akan lihat area yang coklat. Gitu Pak. Oke. Oh jadi dilapisi dulu semuanya di atas lantai kerja gitu Pak? Betul. Oke. Iya. Jadi kalau kita lihat hasilnya kuat tarik kita bisa mencapai 27 Newton per milimeter persegi dengan daya lekat sebesar 630 Newton. Jadi ini lemnya itu kekuatannya sebesar 630 Newton per milimeter persegi. Ini area gambaran pada area pile cap-nya tadi Pak. Jadi ini setiap di pile cap ini ada perluakan khusus gitu.
Sebentar kita lihat ke slide yang tadi di file cap. Seperti ini Pak. Itu apa? Silen gitu ya? Jadi kalau kita misalnya nih Pak, ini ternyata rata dengan lantai kerja gitu ya. Harapan kami sih ada sebuah decking lah sedikit gitu 5-10 cm supaya kita treatmentnya bisa lebih maksimal. Kalaupun tidak, ini saya ambil contoh di lapangan yang mungkin jauh dari SOP. Ini kita seal di ujungnya, kita seal, lalu kita growting pinggir-pinggirnya Pak. Kita growting dengan gold CB, lalu ini setelah di growting dan atasnya kita kasih coatingan semen base yang namanya Ultracem kristalin, sifatnya dia mengkristal. Ketemu air dia malah makin menutup celah. Dan di area pembesiannya ini menggunakan water stop. Kan pasti ini nanti akan tercor juga Pak gitu ya. Kan yang bertemu dengan yang ikat dengan si besi basementnya gitu kan, pondasinya. Ini area-area tertentu ya mungkin kalau dari Bapak kontraktor mungkin tidak perlu terlalu detail ini. Nanti akan dibantu oleh aplikator pemasangan di lapangan gitu. Bapak kalau beritahu area kontraktor di area mana Pak? Oh kalau kita biasanya ini apa namanya pergudangan, ruko, pabrik-pabrik gitu Pak. Oke. Ya. Gudang, pabrik, oke. Ya, aplikasinya ini selain dia mungkin benar-benar yang kasus khusus mungkin ya, di basement ya, atau ada kasus-kasus lain yang aplikatif? Untuk material ini spesialisasinya memang area basement Pak, karena dia diaplikasikannya justru sebelum pengecorannya. Nah, kalaupun memang tadi pabrik, saya akan mulai masuknya ke sini Pak. Pasti Bapak akan lebih banyak kalau di pabrik itu ketemunya di sini, sorry. Itu kita punya produk kedua, jadi kalau ini berbicaranya struktur, kita berbicara yang arsitekturalnya atau finishing yang terlihat di lapangan, itu floor epoxy Pak. Oh epoksi lantai ya? Epoksi lantai, ini epoksi lantainya. Oke. Kita lihat ini contohnya untuk di area apa namanya parkiran. Area parkiran, ini juga beberapa aplikasi yang di lapangan di gudang. Area parkiran memang pasti paling banyak di parkiran dan juga area-area seperti ini, area listrik, laboratorium, kitchen atau lain sebagainya, gitu. Material kami pada saat pengujian itu hasil tesnya kuat tekannya itu 43 megapascal dan daya lekatnya itu 2,4 Newton per milimeter persegi, gitu. Untuk Bapak di gudang itu lebih banyak epoksinya atau hardener Pak? Oh kita biasanya lebih banyak hardener Pak ya. Oh hardener, hardener natural, green atau apa Pak? Ya bisa natural, bisa green ya kan. Oke. Kami juga memang ada untuk yang hardenernya. Kita spesifikasi hari ini memang bicaranya di basement dan ini, tapi nggak apa-apa sebagai tambahan saja. Memang hardener kita juga ada Pak. Kita bubuk natural dan juga warna hijau. Naturalnya ini sebenarnya pengaplikasian sih sangat umum ya Pak ya. Tinggal ditabur, di trowel dengan menggunakan mesin trowel, lalu terakhir di curing. Natural dengan curing yang water base yang berwarna in massagation itu curingnya solvent supaya lebih menyala si warnanya Pak gitu. Kalau untuk catatan lapangan pasti akan lebih paham, tapi yang sering ditemukan apa deh Pak? Kalau nggak di lapangan kasusnya apa? Kita boleh diskusi di sini Pak. Kalau yang ini epoksinya 2 layer ya? Iya, kita jadi mulai dari primer. Jika diperlukan ya Pak, kita gunakan body coat. Jika diperlukan. Kenapa jika ini sebelum primer atau gimana body coat? Body coat setelah primer Pak. Oh, setelah primer ya? Setelah primer, jadi primer dahulu, body coat baru finishingnya. Oke, untuk apa itu body coat Pak? Body coat itu kita kalau temukan gini. Ternyata areanya ini, area lantai kerjanya itu ternyata tidak level.
Atau misalkan sebelum pengerjaan pasti finishing dulu tuh, mesin-mesin masuk, alat-alat berat masuk dulu, karena epoksi diharapkan pekerjaan paling akhir daripada pekerjaan lainnya, gitu, paling finishing. Nah, ternyata pada saat ingin diaplikasikan ada bekas luka-luka beton akibat dari benda berat, sehingga dia ada gumpal sesenti 2 senti dalamnya gitu Pak. Nah, fungsinya si body coat adalah untuk mengisi area tersebut Pak. Oke, untuk istilahnya menyamarkan mungkin ya, mendempul gitu. Betul, jatuhnya mendempul, untuk mendempul. Tapi bahannya epoksi, supaya apa? Dia menyatu dengan primer dan juga finishingnya, gitu. Yang biasa Bapak aplikasikan di lapangan epoksinya dengan tebal berapa mikron Pak? Biasa kan kalau yang standar kan 1000 mikron Pak ya. 1000, oke. 1000 mikron. Terus kalau hardenernya Bapak gunakan yang berapa kilo Pak dosisnya biasanya? Oh standar sih 5 kilo Pak per meter persegi ya. 5 kilo per meter persegi, oke. Untuk yang warna atau yang natural? Ini bisa natural tergantung kliennya Pak ya. Tergantung klien, baik. Iya. Baik. Ya, memang betul Pak, dosis sekarang sih kalau bisa untuk hardener itu di 5 kilo Pak. Kenapa? Kalau 3 kilo tuh nanti akan mendem sama betonnya. Maksudnya Pak, itu ya? Karena kan kalau hardener itu kan lapisannya mungkin hanya beberapa, nggak sampai 1 senti kan Pak, hanya beberapa mili di atas beton. Nah, kalau kita aplikasikannya 3 kilo saja, itu bisa dikatakan akan nyaru dengan betonnya, jadi bisa jadi tidak terhardener malah, karena dia malah masuk ke dalam, gitu. Makanya kenapa memang betul Pak, minimal adalah di 5 kilo, gitu. Ya walaupun kami tidak melarang atau bagaimana, 3 kilo juga tetap bisa diaplikasikan, hanya saja nanti hasil akhirnya ya tetap akan terlihat, hanya saja masalah kotakannya. Gitu. Oh ini Ultra Cap ini dari mana Pak? Dari UK ya? Kami murni 100% dari Indonesia Pak. Oh Indonesia Ultra Cap ini ya? Ultra Cap 100% kita dari Indonesia. Kami juga hanya ada 1 tempat, kantor kami ada di sebentar. Kantor kami ada di Alaidrus Harmoni, Jakarta Pusat. Untuk pabrik kami ada di kawasan industri modern Cikande. Iya, karena kemarin ini saya ada ditawari produk itu satu, ya dia bilangnya cukup 3 kilo per meter persegi. Dia Cicibu, pernah dengar nggak Pak? Pernah Pak. Ya, itu benar Pak ya, karena dia ada kandungan emery-nya katanya Pak ya. Oke. Jadi Ya. itu cukup 3 kilo per meter persegi ya. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya dengan 3 kilo dikatakan bisa atau tidak? Bisa Pak. Problemnya adalah ketika kita aplikasikan 3 kilo, ya lapisan hardenernya itu akan lebih tipis dibanding yang 5 kilo. Resikonya ketika lebih tipis adalah ya ketahanannya akan lebih bagus yang 5 kilo dibanding yang 3 kilo. Kurang lebih seperti itu. Meskipun dia klaimnya kan ada kandungan emery-nya tuh Pak ya. Iya. Jadi dia bilang kalau yang standar konvensional tuh 5 kilo, dia cukup dengan 3 kilo. Katanya tingkat abrasinya tuh bahkan 7 kalau nggak salah ya. Ini tingkat abrasi berapa dia Pak ya kalau 5 kilo itu? Kalau 5 kilo, oke, abrasinya ini saya belum ada datanya, belum bawa datanya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut untuk data detailnya, untuk hasil abrasinya. Tapi itu semua sudah masuk standarnya. Abrasi dengan 3 kilo berapa, 5 kilo berapa, 7 berapa. Tertinggi kan 7 Pak ya, 7 kilo. Nah, untuk dengan material-material yang itu dengan 3 kilo klaim mampu dan lain sebagainya, kalau dikatakan mampu, kami juga mampu Pak, 3 kilo. Hanya tingkat abrasinya itulah yang menentukan, gitu. Gitu sih Pak. Oh kalau floor hardenernya ini yang glossy itu ada enggak atau belum ada dia? Hardener Pak ya? Floor hardener ya? Kalau hardener sih rata-rata standar Pak, karena dia semen base ya, pasti hasilnya akan ngedoff. Oke. Jadi pada saat selesai aplikasi,
kita curing. Iya. Kalau yang natural dengan water base, yang warna dengan solvent base, ya memang solvent base akan terlihat seperti mengkilap. Tapi lama kelamaan dia akan menghilang kilapannya Pak, akan menjadi standar gitu. Karena kan apa namanya sekarang kayaknya ada yang liquid ya Pak, liquid floor hardener Pak ya. Itu juga ada Pak. Yang jadi dia kayak glossy gitu, semacam kayak apa ya? Semacam kayak granit gitu kayaknya ya Pak. Betul, ya? betul Pak. Jadi liquid floor hardener juga sebetulnya ada. Jadi hardener itu mulai dari bubuk, dari liquid ada. Ya epoxy juga sebetulnya jatuhnya hardener, liquid gitu. Hanya dia berwarna. Bedanya kalau liquid hardener itu dia ya liquid polos saja gitu kan Pak. Warna beton asli gitu, warna beton asli dilapisi dengan material liquid hardener dan diratakan dengan spesifikasi tertentu sehingga dia maksimal gitu. Berarti kalau produknya ini Ultracam ini fokusnya sebenarnya awalnya di mana Pak? Di waterproofing atau di mana dia? Kami fokus paling utama adalah di waterproofing pertama kali, paling utamanya. Iya. Sorry, ini harus sebentar. Oke. Ya. Jadi pertama waterproofing. Jadi yang kami produksi Pak, yang kami produksi itu adalah waterproofing, grouting, flooring, coring compound, bonding agent, mortar finish dan concrete repair. Jadi untuk area gedung pabrik seperti yang Bapak lakukan, grouting pasti banyak kan Pak? Iya, Ya, grouting banyak, grouting cement base, epoxy base kami ada. Lantai tadi sudah, mortar finish untuk area plesteran, acian, pasangan keramik lantai ada. Bahkan untuk misalnya pergudangan existing ingin direnovasi, ingin injection gitu ya. ya dipakai lagi material-material untuk perbaikan ada, baik injeksi maupun patching juga ada, gitu. Kalau yang bonding agent ini kemasan berapa yang kecil itu Pak? Sekilo atau berapa kilo itu? Kemasan yang kecil ini itu adalah memang 1 kilo. Oke. Cuman ada 2 komponen, jadi total 2 kilo set Pak gitu ya. Oh jadi dia kayak in one paket gitu ya? A sama Yes. B harus Iya, A dan B harus satu paket dan itu biasanya diaplikasikannya untuk apa? Misalkan Pak, ada satu kolom, ternyata kita mau ada penambahan volume. Oh iya. Kita butuh penambahan kan, ya Beton baru ya. iya, butuh lagi kan apa tulangan-tulangannya, nempelinnya pakai apa? Pakai itu. Oh, karena kalau saya bonding agent biasanya misalnya pakai kayak apa ya? Adibon atau pakai yang semacam bond itu biasanya satu Pak ya. Yang ini dia dua ini komponen apa dengan apa Pak dia ini? Ini resin dan hardener Pak. Oke. Resin dan hardener. Iya. Selebihnya adalah bonding agent misalnya untuk beton lama ketemu beton baru. Iya. Baik yang PVA ataupun yang SBR atau yang lebih liquid, lebih cair karena dia dicampurkan di dalam beton. Maksudnya gimana tuh Pak PVA itu? Kalau PVA itu yang dia agak lebih kental. Jadi kalau misalnya ketemu beton lama, kita aplikasikan sama kayak kalau orang umum mungkin lihatnya kayak lem fox. Oke. Lem fox ya, putih, lengket gitu ya. Kurang lebih teksturnya hampir sama seperti itu, walaupun beda ya Pak ya. Itu diaplikasikan di kuas. Oke. Gitu. Untuk yang lebih liquid dia dicampurkan sedikit, dicampurkan di dalam beton. Gitu. Kalau waterproofing untuk yang misalnya kayak dak beton atau kayak yang mungkin kamar mandi itu dia ada produknya juga atau gimana nih Pak? Ada Pak. Jadi sebetulnya ini karena batasannya hanya beberapa produk Pak ya. Oh, iya, Jadi nggak siap. apa-apa. Saya kebetulan Bapak nanya, jadi saya bisa keluarin Ya, semuanya. boleh. Nggak apa-apa. Biar Jadi kita gini, lebih Pak. kenal produknya. Produk-produk untuk area atap mulai dari membran, mulai dari coating itu ada. Area-area tertentu. Sayang presentasinya saya nggak siapkan di sini. Tapi gini, oke di fotonya ini nggak ada. Tapi ada namanya untuk yang lembaran membran pasir maupun membran granul yang bisa finishingnya itu tidak perlu ditutup karena memang kita mengejar untuk keindahan. Granulnya dari kita ada 2 warna abu dan juga warna hijau. Jadi itu bahan semen atau gimana tuh Pak dia?
dia lembaran Pak, lembaran seperti ini. Jadi tempel doang. Sistemnya dibakar. Kalau yang itu sistem bakar. Jadi sistem bakar. Serupa dengan ini, cuman dia dibakar gitu Pak ya. Serupa tapi sama, betul. Jadi langsung finish, langsung expose gitu. Langsung expose. Nggak perlu ditutup skrit lagi ya. Nggak perlu tutup skrit. Lalu ada yang coating. Coating kita ada beberapa tipe. Yang pertama ada bitumen base, ada yang saya bisa bantu. Ini soalnya sepertinya sudah ada reminder. Oh iya, nggak apa-apa. Ada reminder, ini sudah lagi karena batasannya jam 5. Apa namanya? Setelah ini Bapak boleh kita bisa diskus lebih lanjut ya, bisa lebih lanjut. Nggak apa-apa Pak Yohanes. Ya, baik. Saya terima kasih banyak Pak Yohanes. Terima kasih banyak dan Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah hadir di area presentasi produk ini. Kami dari Ultracem mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di area sini. Apabila ada pertanyaan, sekali lagi Bapak dan Ibu bisa mencatat nomor kami. Sebentar. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu yang masih ingin berdiskusi, masih ada rekan-rekan tim dari Ultracem yang akan menghampiri Bapak dan Ibu sekalian berdiskusi lebih lanjut, lebih detail tentang produk kami untuk area-area tertentunya. Dan juga ini adalah marketing eksekutif kami yang B Hall 5, nomor booth kami 5B5A. Kami tunggu Bapak dan Ibu sampai dengan hari Minggu tanggal 27 jam 8. Dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam kami akan standby menunggu Bapak dan Ibu hadir di booth kami bersama Indobuildtech di SBSD. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan tingkah laku yang kurang berkenan dari saya pribadi dan juga teman-teman yang ada di sini dari lapangan, dari tim Ultracem. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih. Kami pamit diri. Ultracem berdiri sejak tahun 2000 dan berlokasi di kawasan industri modern Cikande. Pabrik yang mempunyai luas sebesar 9.600 meter persegi ini mempunyai kapasitas produksi sebesar 50.000 ton per tahun. Produk yang dihasilkan adalah waterproofing, grouting, flooring, concrete repair, bonding agent, liquid curing compound, finish mortar, dan thermocouple application.
Ultrachem telah mendapat sertifikasi ISO 9001-2015 dan telah bekerjasama dengan lebih dari 60 aplikator dan kontraktor besar serta masuk ke lebih dari 800 proyek swasta dan BUMN.